Halo, selamat malam. Hari ini Ibu mau bantu menjelaskan ya, ada beberapa pertanyaan terkait pemfaktoran dari bentuk kuadrat. Oke, jadi kan bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan nol. Nah, lalu biasakan kalau kita memfaktorkan itu kita kalikan a dan c, lalu nanti hasil kalinya saat dijumlahkan menghasilkan positif b seperti itu ya, yang kayak biasa. Nah, kadangkala saat kita berusaha ya menemukan faktornya dari si bentuk kuadratnya itu tidak bisa ya. Contohnya seperti ini, Nak. X kuadrat min 2x tambah 8 sama dengan 0. Ya kan? Berarti carilah dua buah bilangan jika dikalikan 8 tapi dijumlahkan dia negatif 2. Nah, 8 ini kan faktornya adalah 81 dan juga 24. Nih, yang punya potensi untuk menciptakan angka 2 yang ini ya, 2 dan 4. Ibu tulis dulu 2 dan 4. Tapi pada saat kita berusaha membuat dua buah bilangan yang dikalikan 8 tapi dijumlahkan min 2 itu tidak berhasil, ya kan? Kalau ibu buat minnya di sini, min 2 tambah 4 benar sih, minus 2 gitu. Tapi pada saat dikalikan, minus 2 kali 4 salah ya, seharusnya minus 8 seperti itu. Nah, berarti bukan itu tuh ya. Nah, kalau negatifnya ibu buat di sini, 2 kali negatif 4, negatif 8 itu sudah tidak memenuhi ya, maaf. Lalu kalau misalnya ibu biarkan seperti ini, 2 kali 4, 8 benar. 2 tambah 4, minus 2, salah ya kan? Berarti tidak bisa dicari menggunakan cara seperti ini ya, cara yang biasa. Oke, hapus dulu karena tidak memenuhi. Berikutnya adalah kalau kalian dengan cara biasa sudah tidak menemukan akar-akarnya atau nilai X yang memenuhi agar saat disubstitusi hasilnya 0, maka carilah nilai diskriminannya ya. Cari nilai diskriminan ya. Notasinya D, rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC. Di SMP sudah pernah ya cara menemukan nilai diskriminan. Oke, B dalam hal ini berarti si koefisiensi X, lalu si A-nya koefisien X kuadrat, C-nya konstanta lepas yang tidak ada variabelnya. Nah, setelah kamu nanti hitung nilai D-nya, maka jika nilai diskriminannya, bentar, kita buat tebel-tebel aja deh. Eh, nih, jika nilai diskriminan yang kamu hitung tadi lebih besar dari 0, ini artinya dia punya kok ya, dia punya akar. Tapi tadi pada saat dicari tidak bisa Bu dengan cara biasa. Maka kamu gunakanlah rumus ABC untuk mencari akar-akarnya. Tahu ya, rumus ABC X1 2-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu. Per 2A. Nah, gitu ya. Nanti kamu substitusi nilai B-nya, nilai A-nya, C-nya seperti itu ke dalam pola rumus ABC. Ya, memang kalau menggunakan rumus ABC, biasanya itu adalah pilihan terakhir karena akar-akarnya itu tidak bulat ya. Berikutnya, ini kan kemungkinan pertama nih, diskriminannya lebih besar dari 0. Kemungkinan kedua, saat kamu menghitung B kuadrat minus 4AC-nya, yang terbentuk adalah bilangan negatif atau D kecil 0. Oke, kalau D lebih kecil dari 0 tergantung pasangannya. Jadi saat D lebih kecil dari 0 dan koefisiensi X kuadratnya lebih besar dari 0, maka ini disebut sebagai kondisi definite positif. Positif. Ya, definite positif. Kalau bahasa Inggrisnya definitely positif gitu. Artinya untuk setiap nilai X yang kamu substitusi ke dalam bentuk kuadratnya, hasilnya akan selalu positif. Ya, hasil selalu positif. Ibu catat di sini lah ya. Hasil selalu positif. Oke. Nah, satu lagi. Jika keadaannya diskriminannya negatif tapi nih koefisien A-nya negatif juga, maka ini kondisi yang disebut sebagai definitely negatif gitu ya.
definite, versi bahasa Indonesianya definite negatif. Sama pengertiannya, untuk setiap nilai X yang kamu akan substitusi ke sini, hasilnya selalu negatif. Ya, hasil selalu negatif. Nah, ini ya, ada dua keadaan jika nilai diskriminan kita bernilai negatif, tergantung pasangannya apa. Kalau misalnya koefisien si X kuadratnya positif, ya, maka dia disebut sebagai definite positif. Kalau misalnya koefisien si X kuadratnya negatif, maka dia disebut sebagai definite negatif. Oke, ini kenapa Ibu harus jelaskan, karena di soal buku paket kamu halaman 53 ya, ada beberapa nomor dia yang bentuk kuadratnya itu definite gitu. Definite apakah positif dan negatif nanti kita lihat. Oke, seperti itu ya tambahan penjelasan nilai diskriminan. Oke, Ibu contohkan 1 atau 2 nomor ya. Contoh. Ibu contohkan yang mirip dengan nomor halaman 53 nomor 2. Tapi Ibu ganti biar nggak sama banget ya. Oke. Misalnya begini. X tambah 3 dibagi dengan X kuadrat min X plus 7. Nah gitu misalnya ya. Nah, kalau kita coba cari gitu ya dengan cara biasa. Soalnya ini apa ya? Lebih besar sama dengan 0 lah misalnya. Si penyebutnya kan masih berbentuk kuadrat. Kita harus faktorin ya. Faktornya kalau kita coba-coba cara biasa dikalikan 7, dijumlahin itu harus minus 1 gitu. 7 itu faktornya 7 dan 7 kali 1 dan udah ya, itu doang. 7 kali 1. Dari 7 dan 1 tidak ada potensi untuk menciptakan hasil pengurangan atau penjumlahan yang menghasilkan 1 gitu. Oke, berarti tidak bisa cara biasa. Kalau sudah tidak bisa cara biasa, kamu harus cari tahu, jangan-jangan diskriminannya negatif gitu. Kalau positif maka pakai rumus ABC, tapi kalau dia negatif, kamu sesuaikan dengan kondisi koefisien si X kuadratnya. Oke, coba kita cari tahu dulu untuk si X kuadrat minus X tambah 7. Oke, diskriminannya B kuadrat minus 4AC. B-nya itu negatif 1 yang itu ya, negatif 1. A-nya positif 1, C-nya positif 7. Berarti ini 1 kurang 28, yaitu negatif 27. Di mana negatif 27 itu lebih kecil dari 0, ya kan? Berarti diskriminannya kita negatif. Oke, udah dapet tuh. D-nya ternyata negatif. Pasangannya apa? Ini koefisien si X kuadratnya kan 1 ya, berarti positif. Sehingga terciptalah kondisi dari X kuadrat min X tambah 7 bahwa diketahui diskriminannya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Coba di antara dua ini dia termasuk yang mana? Definitely positif atau negatif? Yang positif kan? Oke, artinya ini definite positif. Oke, berikutnya. Ini kita udah tahu ya bahwa dia definite positif. Efeknya ke dalam pecahannya seperti apa sih Bu? Berarti ini X plus 3 dibagi dengan si X kuadrat min X tambah 7 tadi kan positif ya. Dia definite positif gitu. Lebih besar sama dengan 0. Efeknya seperti ini teman-teman. Si pembilang kita harus tentukan supaya pada saat pembilang dibagi penyebut dia menghasilkan nilai yang positif gitu. Kalau lebih besar dari 0 kan menghasilkan yang positif. Sehingga karena penyebut kita sudah bilangan positif, maka pembilangnya juga harus positif kan? Dimana positif dibagi positif nanti hasilnya akan positif sesuai dengan permintaannya ini. Gitu. Jadi kita yang mengarahkan sendiri sesuai dengan kondisi soalnya kita ya. Oke, berarti ini kita harus membuat supaya pembilangnya positif juga, lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan minus 3.
itu himpunan penyelesaiannya langsung jadi ya, X lebih besar atau sama dengan min 3. X bilangan real. Ibu belum tulis dulu ya hari ini. Tuh. Oke? Sip. Ibu kasih contoh berikutnya. Misalnya soalnya sama, tapi tanda ketidaksamaannya ibu ubah. Ini X kuadrat min X tambah 7. Sekarang lebih kecil sama dengan 0. Oke? Caranya seperti apa? Tadi kan kita harus usahakan bisa memfaktorkan si X kuadrat min X tambah 7. Ternyata pada saat kita hitung, dia kan menjadi definite positif ya. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kamu harus dinalar dulu. Bawahnya sudah positif. Dia minta hasilnya harus negatif ya, gitu kan. Kan lebih kecil dari 0 kan negatif kan. Ini dia harus negatif. Berarti bilangan apa yang dibagi bilangan positif yang menghasilkan negatif? Intinya gitulah ya. Bilangan negatif kan? Bilangan negatif bagi positif, negatif. Artinya kita harus arahkan supaya X plus 3 ini bernilai negatif. Maka X plus 3 harus lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. X lebih kecil sama dengan min 3. Ini langsung menjadi himpunan penyelesaiannya. X di mana X lebih kecil dari minus 3 X bilangan real. Tuh. Oke. Bisa ya. Sip. Itu penjelasannya, silahkan dicoba-coba di halaman 53. Jika ketemu bentuk-bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan dengan cara biasa, maka kamu cari tahu diskriminannya. Apakah diskriminannya positif atau negatif? Kalau positif, pakailah rumus ABC. Kalau negatif, cocokkan dengan pasangannya. Kalau A-nya positif, maka dia definite positif. Kalau A-nya negatif, dia disebut sebagai definite negatif. Oke, itu saja tambahan penjelasan dari Ibu. Selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih.